Ini kan semester berapa mas? Semester 7 ini. Iya lah, sudah pantas nih kalau untuk itu, untuk ujian. Amin, Ini amin. yang pada semester panjang-panjang malah masalah di ininya. Oh, Karena sekarang di 6 tahun terus aturan baru kan 6 tahun iya. langsung di benediktinya langsung hilang. Oh, tidak bisa Jadi rename. ada yang semester 13 berapa 8 orang S3 itu. Kita mintakan eksepsi ke pusat mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa kan nggak bisa tertolong. Ini kan saya BIP, Prof. Apalagi BIP Iya. itu cepat selesai. Iya. Itu bagus. Untuk umroh, Prof. Ini Makalah makalan apa? tentang konstitusi syariah. Iya untuk apa? Maksudnya apa? Ya iya untuk apa? Untuk kompre. Untuk kompre. Apa gitu? Oh, untuk kompre. Kalau nggak ada ini covernya. Oh, iya, nanti kalau sudah disetujui baru kami cover. Kalau ini kalau kesimpulan penulis apa mas? Tentang hasil akhirnya atau tentang metodologinya atau gimana, Pak? Ya, maksudnya isinya apa? Oh, itu operasionalisasi tentang konstitusi syariah terhadap khitan perempuan. Jadi nanti step by stepnya cara kerjanya konstitusi syariah Ibnu Ashur itu semacam apa? Iya, kalau Ibnu Ashur caranya tuh. Kalau Ibnu Ashur dari pembacaan saya dengan konsep konstitusi syariahnya itu, ya pada akhirnya kan karena ada fitrah itu penjagaan manusia, penjagaan fitrah manusia itu menghasilkan tidak boleh berlebihan, tapi karena ini kalau tidak boleh sama sekali itu juga bertentangan dengan nas. Oleh karena itu hasil akhirnya tetap khitan perempuan tetap disunahkan, tapi pada batas yang sesuai dengan arahan Rasulullah untuk tidak berlebihan itu. Walatun hiki itu asyimi walatun hiki itu. Kan gini tuh mas, yang namanya khitan itu kan sunnah. Iya. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Iya. Terus yang menurut sejarah itu menggunakan perspektif maqasid syariahnya Ibnu Ashur itu apa? Yang menggunakan perspektif adalah cara pembacaannya, step-stepnya itu, Prof. Sebenarnya tidak hanya sunnah, polemiknya itu kan mulai dari yang wajib, Syafi'i justru wajib, ada yang sunnah, ada yang makrumah,
bahkan ada yang haram. Kalau yang di Darul Ifta itu kan mengatakan haram. Nah, saya menggunakan Maqasid Ibnu Ashur. Jadi kan itu mengambil pendapat Darul Ifta itu kan sekarang. Iya. Kemudian kalau Ibnu Ashur itu kan abad 2 abad atau 3 abad sebelumnya. Asyatibi lebih belakang lagi. Nah ini kan maksudnya kan gini, panjenengan itu kan menggunakan perspektif maksud syariahnya Ibnu Ashur dalam melihat khitan perempuan itu. Iya. Ya makanya apa khitan awalnya bagaimana dan apa kesimpulan saudara ketika menggunakan Ibnu Ashur itu? Kesimpulan akhirnya khitan perempuan tetap sunnah, tapi pada batas-batas tertentu. Terus apa bedanya dengan sebelumnya? Sebelumnya kan saya mengatakan secara umum itu khitan perempuan kan sunnah. Tapi itu tidak tunggal, Prof. Iya kan tadi kan banyak. Ini untuk memastikan bahwa apa bedanya sampean menggunakan Ibnu Ashur dengan para ulama terdahulu yang mengatakan sunnah. Kan ada banyak yang mengatakan tadi wajib, ada sunnah dan lain-lain. Tetapi saudara kan mengatakan bahwa di konsep menggunakan istimbat hukum Ibnu Ashur maqasid syariah itu hukum sunnah, hukum khitan itu sunnah. Iya. Terus bedanya dengan sebelumnya apa? Yang pertama adalah itu untuk tarjih. Karena kalau untuk beda dengan keluar dari hukum-hukumnya kan itu hanya ada 5, ya berputarnya hanya seputar dari 5 itu. Tapi salah satu fungsi dari teman baru adalah tarjih. Jadi kalau dibaca dengan perspektifnya Ibnu Ashur ini semacam apa, itu akan keluar tarjihnya semacam apa gitu. Jadi akan mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari aspek maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu sebagai alat, tidak peduli nanti ada fatwa-fatwa misalnya keluarnya itu setelah Ibnu Ashur. Nah, walaupun dia keluar setelah Ibnu Ashur, tapi kalau pembacaan dengan cara metodologinya Ibnu Ashur semacam apa, itu yang akan digunakan gitu. Jadi sebagai alat baca, meskipun itu fatwa-fatwa keluarnya setelah Ibnu Ashur gitu. Ya, apa hasil dari tawaran jernih itu? Tawarannya apa gitu? Kan yang penting menurut saya di proposal atau di strategi yang penting tawarannya. Bahwa kan gini, umpamanya ya saya minjam sekarang itu namanya hukum tentang wakaf dengan apa namanya? Jadi wakaf itu ada wakaf benda bergerak, ada wakaf benda tidak bergerak. Kemudian sekarang muncul ada wakaf, tetapi wakafnya itu bukan dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk online. Itu apa namanya istilah itu? Jadi kayak saya mewakafkan apa namanya? Apa sih ini? Jadi di online itu memang saya punya tentang ya, atau contoh ini Kripto. Pak Qurasyab itu punya yang namanya lembaga apa Pak Qurasyab itu tafsir ya. Tapi bukan tafsir al-misbahnya itu, tetapi wakaf yang dikelola oleh Pusat Studi Quran PSG itu di PSG itu ada wakafnya di sana. Nah, tapi ada orang yang wakafkan, ini loh saya buatkan ini di PSQ dan saya diwakafkan. Nah, wakaf online itu boleh apa tidak? Dalam hasanah fikih itu ada wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Kalau yang bergerak itu berarti wakaf tentang inilah apa namanya benda-benda yang seperti kita mewakafkan HP, mewakafkan apa gitu ya. Tapi kalau dia bergerak kan berarti wakaf-wakaf seperti tanah yang itu tidak bisa dibawa kemana-mana itu. Saya wakaf laptop, wakaf mobil kan bisa. Tapi sekarang online, tidak ada aturan dalam Al-Quran itu.
dan dalam fikih klasik nggak ada. Maka kemudian dengan perspektif Ibnu Ashur atau kemarin dengan perspektif siapa, bukan Mas tapi yang lain, saya itu bisa dengan menggunakan perspektif itu. Jadi kan kalau dalam fikih tidak ditemukan, tapi dengan menggunakan perspektif maqasidus syariah Asy-Syatibi atau panjenengan ini maqasidus syariahnya Ibnu Ashur, maka sesuatu yang asalnya itu tidak ada dalam fikih, kemudian karena maqasidus syariahnya itu jelas, ada manatul hukminya, yakni adalah untuk hifdzuddin atau kemarin yang berkaitan hifdzul mal, maka kemudian diperbolehkan itu. Nah sekarang yang di makalah Mas Munir apa? Jadi kalau operasi maqasid syariah Ibnu Ashur sebagai istimbat, ya ini kan sudah jelas yang namanya maqasid syariah itu adalah istimbat hukum. Kan yang paling penting adalah dalam konteks khitan perempuan. Yeah. Maka apa yang ditawarkan oleh saudara itu dalam khitan perempuan kalau menggunakan Ibnu Ashur. Kalau sunnah, ya kan sudah ada sunnah. Apa beda dengan sunnah sebelum menggunakan Ibnu Ashur? Ya, kalau di sini itu kan ada beberapa pilarnya Ibnu Ashur itu. Di antaranya adalah fitrah as-samahah begitu. Nah, saya akan membaca tentang khitan perempuan ini yang sementara ini di Indonesia itu bagi anak-anak itu sudah ada pelarangan, itu apakah melawan atau sudah sesuai dengan fitrah yang sebagaimana ditetapkan oleh Ibnu Ashur, yang fitratallahi fatarana jami'a itu. Nah, saya akan baca melalui pembacanya Ibnu Ashur bagaimana fitrah menurut konsepnya Ibnu Ashur. Yang kedua adalah soal samaha, bahwa agama ini harus samaha, toleran, tidak memberatkan, sehingga khitan-khitan yang mutilatif yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang sangat besar misalnya itu berisiko terhadap kesehatan reproduksi, itu merupakan bahaya dan itu dilarang gitu. Nah, kalau kemarin memang pada saat ujian sempro itu ditanyakan dengan apa hukum akhirnya itu, yang secara garis besar sunnah walaupun ada yang wajib atau ada yang makrumah. Terus kemudian Prof. Said Aqil Husain itu memang menyatakan bahwa temuan salah satunya adalah bentuk tarjih gitu. Jadi memang tidak keluar dari hukum 5 kalau bicaranya hukum gitu. Kalau tarjih kenapa harus pakai Ibnu Ashur? Kan pakai tarjih. Kalau Ibnu Ashur kan menggunakan maqasid syariah. Artinya konsep sunnahnya itu, Prof. Jadi kalau ini misalnya sunnah, lalu apa bedanya dengan sunnah yang lain? Ini untuk menegasikan pendapat yang menyatakan itu wajib atau haram. Ini, iya makanya yang penting itu sampai bisa tadi kan namanya implementasi ya. Jadi bagaimana sampai menjelaskan bahwa sunnah yang dimaksudkan itu melalui proses tadi ada analisis terhadap ilat gitu. Kemudian kalau dalam konteks maqasid syariah kan berarti bukan illatul hukminya tapi manatul hukminya, bagaimana cantolan hukumnya itu. Maka kemudian kalau Al-Asyadibi dengan 5 maqasid ad-dururat al-khamsah, kemudian nanti di wadururat ada hajiyah, kemudian ada tahsiniyah, itu kan tinggal diterapkan di situ. Lah ini yang agresif kan tentunya adalah menggunakan ini Ibnu Ashur itu. Makanya kalau saya yang penting panjenengan bisa menyampaikan saya menggunakan maqasidnya Ibnu Ashur karena begini-begini melalui tahapan-tahapan yang diminta atau yang diterapkan oleh Ibnu Ashur. Soal nanti hasilnya itu sama atau tidak urusan yang lain. Yang penting sama bisa mengimplementasikan taswir masalahnya apa, kemudian ini kan ini ya operasional itu kan ya. Nanti analisis ilatnya gimana, identifikasinya gimana, terus nanti tahqiqul manat. Baru setelah tahqiq manat itu banyak
banyak cantolan manat-manatnya banyak itu maka kemudian panjenengan menggunakan tarjih atau tamzil. Lah, saya tanya yang di tahqiqul manatnya itu apa Mas? Yang tahqiqnya kemana? Al-manatnya itu. Oh, almanat yang untuk khitannya sendiri. Iya, kan jenengan khitan perempuan. Iya. Ada nggak di tulisan jenengan sini itu? Saya belum nulis itu kalau soal tahqiqul manatnya. Jadi kayak ini Mas ya. Kayak itsbatul qaidah awil illah fi ba'dis suwar. Ini berarti kan panjenengan mencoba di situ itu bahwa ada ilatnya menurut Ibnu Asyur itu, bahwa yang perempuan itu kenapa harus disunat, karena begini. Tentu dengan mengutip dari fikih-fikih yang sudah ada itu. Tetapi masa itu namanya operasional loh ya. Operasionalisasi, tinggal itu aja kan sampean mesti bisa itu. Oke. Jadi soal nanti orang itu sepakat atau tidak nggak apa-apa, yang penting kita punya konsepnya tadi. Jadi kita menulis disertasi itu memang tidak mesti semua orang sepakat, semua pengungsi sepakat itu. Tetapi panjenengan sebagai penulis, saya menggunakan Ibnu Asyur. Tadi kan sudah di sini ya. Tahapannya itu mulai taswir. Di sini panjenengan kan ada mulai satu taswir. mana. Kita keempat. Tahap pertama taswir itu. Penilaian hukum terbias sebab penulis memperingatkan bahaya besar dalam menetapkan maksud sebelum objeknya dicermati istiqra, menjelaskan mengapa pemotretan objek menjadi tahap pertama kesana sebelum. Ya ini tinggal dimasukkan aja teman. Dalam konteks khitan itu taswirnya itu adalah perkembangan sekarang itu yang namanya khitan itu kan dalam undang-undang kesehatan dilarang ya? Iya, untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Sementara dalam kalau menggunakan taswir masalah ini permasalahan yang besar karena apa? Kalau dilarang berarti kan nanti ada yang syariat yang kemudian dihilangkan atau apalah sampai misalnya. Jadi ini kalau saya sudah ini tinggal sampai kalau ini kan konsep makotis syariahnya. Terus penerapan di taswirnya kasih gambaran begitu, Bro? Oh iya. Di soal ini kan ini operasionalisasi. Operasional makotis syariah sebagai maka istimbat dalam kasus khitan perempuan. Okay. Bukan dalam konsep. Kalau konsep sudah selesai. Ya karena namanya makalah kan harus sesuai dengan judulnya. Atau sudah saya nggak tahu kan baru baca ini. Tahap 7. Jadi ini kalau mestinya kalau panjenengan tidak diterapkan di sini, ya di sini penerapannya itu. Cuman penerapannya kok terus tidak. Ini apa Mas? Pembacaan khitan dan bisa Mas Ibnu Asyur itu kok langsung gini, langkah gerbang. Terus kedudukan fikih. Uji 3 pilar. Uji 3 pilar itu yang apa? Yang apa? As-samaha al-fitrah itu.
tiga pilar. Ini uji usah fitrah ini 3 pilar sama kuliah. Ya, jadi mungkin di anu aja ya. Langsung diterapkan begitu. Di taswirnya sampean penjelasan ini ada tafsir masalah. Berarti kan berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan ya, ini kan ada tentang realitas di Indonesia gitu ya, realitas praktis. Kemudian identifikasi nas ya, hadis-hadisnya gitu. Identifikasinya mana yang kemudian nanti akan dipakai. Terus yang ketiga analisis ilat. Itu aja malah penak. Ini kan sampean ngarang berarti. Iya. Maksudnya itu tidak sesuai dengan yang urutan, iya. Ya gitu aja. Disesuaikan. Kalau begitu berarti ini nggak apa-apa yang di sini. Jangan yang di demonstrasinya langsung diurutkan mawon. Oh, oke. 1 sampai 7 itu bicara masalah tahapan-tahapan untuk menyampaikan bahwa ini adalah metode Ibnu Asyur. Kan ada tahqiqul manat ini sudah ada. Cuman maksudnya itu disesuaikan mawon iki. Tasir masalah terus apa-apa sampai ke depan ke terakhir tanzil. Habis tanzil apa? Kesimpulan. Tarjih mana? Belum tarjihnya. Tahqiq, habis tahqiq kemudian tanzil ya. Iya. Ya ngoten mawon Mas. Ini kalau menurut saya ini nggak usah ini sudah gitu ya. Yang penting demonstrasinya disesuaikan mawon. Oh nggih. Sama tahap itu mulai yang urutan pertama sampai ke tanzil. Tahqiq atau tanzil itu. Ya kurang-kurang sedikit nggak apa-apa. Nek saya prinsipnya ngeten. Kita itu sampai sebagai penulis tuh orang tidak akan semuanya sepakat dengan tulisan sampai. Tapi yang penting kita punya tadi kerangka berpikir yang di kerangka berpikir ini saudara menggunakan Ibnu Asyur dengan tahapan-tahapan tadi itu. Ya sudah, saya buat semacam ini. Kalau ada masukan nggak apa-apa. Tapi kan saya punya kerangkanya dan punya hasilnya. Hasilnya nanti apakah mau disunahkan, mau diwajibkan atau apa terserah. Yang penting ada kerangka teori yang dipakai. Saya kira itu aja. Oh nggih. Pun ngoten terus diajukan. Oh nggih. Asyik. Karena kalau nggak hujan nanti nggak selesai. Suka tunggu orang kawian. Iya. Gitu ya Mas. Saya jenengan coba ini di anu aja. Background lagi. Ini tinggal dia mau disesuaikan dengan urutan ini mau. Ini kan kalau yang di sini sudah ada. Ya. Tahap pertama, tahap kedua, berarti yang demonstrasinya ya tahap kedua, ketiga, tapi kan bicara masalah apa yang di lapangan dan perempuan. Kalau ini berarti konsep saja ya. Yang mesin sampai sini jadi konsep. Yang ininya berarti implementasi. Oh iya. Pun ngoten kalau sudah saya tanda tangani terus langsung uji. Oh iya, siap. Ini mboten usah lama. Oh iya. Kalau jangan gak sempat yang tanda online kan. Oh iya. Oke, 1 hari atau 2 hari. Yang penting disesuaikan dengan itu konsep penjaringan tadi ya, itu maksudnya. Oh iya. Karena kalau nggak selesai sudah 7 ya? Iya, semester 7, 8 selesai. Iya, 8. Ya. Iya, ora. Atau 7 selesai. Semoga 7 selesai. Jadi temannya siapa sih? Kata siapa sih? Mas Aziz Abidin yang dosen mriki, terus Anis Fitria. Mboten. Kulo lanang sedaya sak. Kanan BIP kelas BIP. Iya, Anis kan BIP juga. Tapi Ubedillah yang mungkin di atas ya kulo. Oh, di atas. Kulo Ihtirazun Ni'am. Oh, berarti mungkin di bawahnya. Nggih, Nur Hidayatullah. Terus Hidayatullah itu. Nggih. Hanif sak inggil kulo niku. Hanif Arif niku sak inggil kulo. Oh, berarti sing Anis ki bareng karo Hanif. Oke. Iya, ngoten Gus. Pokoknya secepatnya. Iya, siap. Ini pas berrekaman dan kulo pas untuk biasanya kulo sing ndang ini. Ya, ikon mewakili. Iya bro, ini kita jadwal. Apa ada tuh? Sehat. Alhamdulillah. Saya ketemu pulang beberapa. Oh iya. Sama
orang apa yang Pancawira ya. Nggih, oh nggih. Yang katanya orang Bangku. Orang Bang TNI. Iya iya iya. Soalnya tidak bisa periksa dulu. Oh nggih, Bro. Makasih.